Pemirsa, pemilihan kepala daerah di Jawa Barat 2024 sudah memiliki nama-nama pasangan calon. Kini, publik bisa lebih mengenali lebih dalam calon-calon kepala daerah yang sudah diusung masing-masing kubu parpol. Hal itu penting agar Pilkada 2024 ini menghasilkan pemimpin yang terbaik. Ada banyak nama-nama yang beken yang mendaftar sebagai kontestan Pilkada, namun ada juga nama-nama yang di luar prediksi atau tidak masuk ke dalam bursa kandidat. Belum lagi perubahan aturan pengusungan pasangan calon hingga menjadikan Pilkada 2024 ini begitu istimewa. Menarik tentunya untuk membahas fenomena yang terjadi selama tahapan pengusungan para bakal pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Jawa Barat kali ini hingga sorotannya pun begitu tinggi. Untuk mengupasnya lebih lanjut telah hadir di studio kami pengamat politik dari Indonesia Political Opinion, ada Bapak Deddy Kurniasyah. Selamat malam Pak Deddy. Halo, malam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Terima kasih atas Pak Deddy sudah kembali bergabung di Indonesia Bar dalam program Gaspol Menggagas Politik. Pak Deddy, ini melihat pendaftaran sudah selesai dilaksanakan tahapan untuk pemilihan kepala daerah 2024. Di Jawa Barat sendiri sudah ada 4 bakal pasangan calon yang tentunya juga siap untuk bertarung sebelum nanti penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. Ada Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan, lalu juga Ahmad Saiku dan Ilham Habibie, Acep Adang dan juga Gita KDI, serta juga JJ Wiradinata dan juga Ronald Surapraja. Melihat pendaftaran proses yang dilakukan oleh masing-masing partai politik ataupun juga koalisi partai politik yang mengusungnya, apakah ini memang calon-calon terbaik atau melihat begitu banyak fenomena dalam proses pencalonan ini? Begini, dalam konteks politik itu terbaik itu tidak hanya bisa dijelaskan dalam satu faktor ya. Apalagi dalam kontestasi politik, terbaik itu sekurang-kurangnya dia harus punya modal elektoral, termasuk mungkin popularitas yang bagus. Lalu kemudian yang terakhir saya kira baru bicara tentang kapasitas. Kenapa kapasitas terakhir? Karena faktor proses pemilihan umum yang memungkinkan orang itu bisa memimpin karena faktor dukungan mayoritas. Makanya kalau ada tokoh dengan kapasitas yang mumpuni begitu ya, kemudian kepemimpinannya juga bagus gitu, tetapi ketika dia tidak punya daya terusung atau dana yang cukup untuk proses kampanye dan segala macam, saya kira juga tidak bisa dianggap yang terbaik. Tapi kalau kita cek misalnya di Jawa Barat, nama-nama yang muncul mulai dari Demul dengan Kang Erwan misalnya, lalu ada JJ Ronald, kemudian juga ada Kiai Acep Adang dan Gita, lalu juga Ahmad Saihu, Ilham Habibie. Kita bisa bagi menjadi beberapa kategori. Orang-orang yang populer seperti Deddy Mulyadi saya kira bisa dianggap sebagai tokoh terbaik dalam kontestasi. Dalam artian bahwa popularitas yang tinggi, kemudian elektabilitas yang mengikuti, termasuk juga saya kira Deddy Mulyadi juga punya pengalaman sepanjang 10 tahun memimpin Purwakarta begitu ya. Bahkan sebelumnya juga wakil Bupati Purwakarta, lalu juga sempat di DPR RI. Saya kira dari kemampuan eksekutif termasuk juga kemampuan legislatif beliau punya, sehingga akan mudah lah bagi Deddy Mulyadi untuk beradaptasi dengan kepemimpinan di Jawa Barat. Tapi sisi lain yang menarik menurut saya juga ada orang-orang yang secara profesional gitu ya dari kalangan non politik seperti Ilham Akbar Habibie misalnya. Ilham Akbar Habibie saya kira juga menarik karena mungkin sebagian orang bisa saja menilai bahwa ini adalah kandidat yang memiliki nuansa baru, utamanya bagi Jawa Barat yang sedang memerlukan inovasi begitu ya. Jawa Barat kan menarik karena faktor dekat dengan ibu kota, tapi tidak punya kesejahteraan yang setara dengan ibu kota. Artinya kalau mau kita berbagi rata begitu ya, di Jawa Barat itu lebih banyak kelompok di pedesaan misalnya. Kemudian kelompok masyarakat yang tergolong prasejahtera juga cukup besar. Artinya apa? Tidak hanya memerlukan orang yang populer dan punya nuansa keterpilihan yang bagus, tapi juga perlu orang yang dari sisi tata kelola juga bagus gitu ya. Seorang engineer sosial lah paling tidak. Nah, itu sehingga masyarakat Jawa Barat punya pilihan-pilihan yang beragam. Kalau ingin politisi ya Deddy Mulyadi, Ahmad Saihu, termasuk juga JJ misalnya, termasuk Acep Adang, itu saya kira tokoh-tokoh politisi
yang mungkin akan kuat dari sisi pengaruhnya di keputusan-keputusan politik. Tapi kelompok-kelompok yang mungkin dianggap punya kapasitas mengelola gitu ya, bagaimana masyarakat sejahtera bisa menjadi sejahtera, termasuk bagaimana tata kelola pembangunan kota, termasuk pembangunan desa dan segala macam, mungkin bisa berharap juga pada Ilham Akbar Habibie. Tapi yang jadi persoalan adalah tidak adanya keseimbangan mereka dalam skema keterpilihan. Ilham Habibie dengan popularitas yang rendah, sementara tokoh-tokoh politik punya elektabilitas yang tinggi. Saya kira kesulitan warga akan berkisar pada pilihan-pilihan yang demikian itu. Baik. Nah, ini terkait tadi soal elektabilitas dari masing-masing bakal pasangan calon. Kalau kita melihat yang cukup banyak masuk ke dalam survei ini, mungkin hanya Deddy Mulyadi, yang lainnya juga mungkin bisa dikatakan di luar prediksi ataupun juga bahkan tidak masuk ke dalam survei seperti itu, dan bahkan juga yang sempat digadang-gadang masuk ke dalam survei tidak ada ataupun juga tidak dicalonkan seperti itu. Nah, seperti apa melihatnya terkait juga spekulasi dalam soal pencalonan ini? Kita ketahui juga mungkin ada nama Anies Baswedan yang sempat digadang-gadang akan hadir di pilkada namun juga akhirnya tidak dicalonkan. Seperti apa proses pencalonan? Apakah ini memang cukup dikatakan nuansa-nuansa politik ini cukup tinggi di dalam proses pencalonan? Yang pertama saya kira yang paling menonjol di Pilkada 2024 ya, tentu sebelum menjawab pertanyaan tadi ya, bahwa ini ada semacam anomali di mana orang-orang yang populer begitu ya, itu tidak lagi menjadi prioritas pengusungan partai politik. Ya tentu kita tidak tahu apakah ada faktor yang mungkin mengkondisikan agar partai politik kemudian tidak serius dalam mengusung kandidat, kira-kira begitu. Yang saya anggap anomali itu kira-kira begini. Semua partai politik sebelum 2024 tentu ya, di Pilkada 2020, 2018, termasuk 2017, bahkan lebih jauh daripada itu hampir semua partai politik kesulitan dalam mencari koalisi. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengusung kadernya sendiri. Ada partai politik yang mungkin punya kader baik begitu ya. Kalau kasus di Jawa Barat misalnya, ada partai Golkar misalnya. Golkar punya kader yang cukup bagus. Ada Ridwan Kamil meskipun baru ya. Termasuk saya kira Atalia begitu. Ada Iswara misalnya. Saya kira di Jawa Barat cukup familiar dengan nama-nama ini. Tapi kenapa kemudian Golkar tidak mencalonkan kandidat yang dari sisi popularitas dan elektabilitas potensial sekaligus dari sisi pengaruh di internal Golkar juga cukup tinggi. Termasuk ketua harian DPD Partai Golkar, saya kira justru sama sekali tidak masuk dalam perhitungan Partai Golkar untuk diusung di Jawa Barat. Justru yang muncul adalah nama Irwan Setiawan misalnya. Ya mungkin pertimbangannya karena mungkin beliau dari keluarga Persib misalnya ya, dari Umuh Muhtar misalnya, mengambil curug suara dari sana. Tetapi bagi nama-nama yang lain misalnya, bagaimana dengan Ronald, kemudian dengan JJ misalnya, PDI Perjuangan saya kira punya nasib yang tidak jauh berbeda dengan Partai Golkar. Sehingga kalau kita menanyakan misalnya, apakah tokoh-tokoh yang muncul ini betul-betul karena lahir dari aspek popularitas yang tinggi, atau mungkin lahir karena aspek survei yang bagus, kan faktanya tidak. Ahmad Sayhu bahkan dalam survei terakhir, termasuk yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion, itu namanya lebih di bawah dibandingkan dengan Haruswan Daru, Ketua DPW PKS Jawa Barat. Yang dicalonkan di Pilwalkot ya? Ya, justru dicalonkan di Pilkada Kota Bandung misalnya. Artinya apa? Artinya partai-partai politik itu tidak memanfaatkan putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya itu mereka harapkan supaya mereka bisa mengusung kandidat sendiri. Sehingga ini punya peluang bahwa jangan-jangan ya, ini hanya asumsi saja, jangan-jangan partai-partai politik utamanya di Jawa Barat dalam mengusung kandidat kemarin memang tidak berdasarkan faktor peluang, tapi karena memang sudah terkondisikan begitu. Dan kita tidak tahu kalau misalnya Kang Ono Surono mengatakan bahwa mereka gagal mengusung Anies Ono Surono karena faktor adanya tekanan dari nama yang dia sebutkan, ya tentu kita tidak tahu, karena itu hanya bisa saja asumsi kan begitu. Baik, nanti kita lanjutkan kembali soal anomali pencalonan terutama dalam Pilkada serentak 2024 di Jawa Barat. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.